akan lihat bersama Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat bersama pada ayatnya yang ke 33 Saudara sampai 36. 33 sampai 36. Atau kita mulai baca Saudaraku ayat yang ke 30 sampai 36. Ayat 30 sampai 30. 1, 2, 3. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus berikan negeri ini. Sesudah itu dia akan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi Tuan Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah Tuan Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga Tuan Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa Tuan Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan di Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di sini pasal 41 menceritakan tentang mimpi daripada Firaun, ya, Bapak Saudara, dan para ahli, para orang berhikmat di Mesir, tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Hanya Yusuf yang kita lihat yang bisa mengartikan mimpinya Firaun. Yang saya mau sampaikan, saudaraku, apa yang kita baca dari ayat yang ke-30 sebetulnya mulai ayat yang di atasnya lagi, saudaraku, ini menjadi 2 bagian. Ya. Ada 2 bagian yang terpisah yang saya temukan. Ya. Kalau kita bicara bagaimana Yusuf mengartikan mimpi, saudaraku, ya, bagaimana dia mengatakan bahwa mimpi itu sama ya Tuanku Raja, bahwa 7 lembu dan 7 bulir gandum itu sama, ya. Terjadi kelimpahan, lalu kemudian terjadi 7 tahun kelimpahan, tetapi kemudian setelah itu terjadi 7 tahun kekeringan. Ya. Yang saya mau sampaikan, yang saya mau katakan itu adalah bagaimana Yusuf dipanggil untuk mengartikan mimpi. Dan yang saya katakan itu sudah menjadi tugas, itu sudah menjadi kewajiban Yusuf. Bagaimana dia harus mengartikan mimpi itu. Itu memang sudah sebuah hukum. Bagaimana Yusuf dipanggil untuk apa? Untuk mengartikan mimpinya Firaun. Karena waktu itu Firaun tidak tahu apa sih arti mimpinya, tetapi buat dia tahu bahwa ini pasti ada artinya. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan. Dan yang saya katakan tadi sekali lagi, bahwa itu yang Yusuf sedang kerjakan saat itu adalah kewajiban, ya. Itu adalah keharusan, karena memang harusnya seperti itu. Yusuf dipanggil di hadapan Firaun untuk melakukan tugasnya mengartikan mimpi daripada Firaun. Tetapi yang saya mau sampaikan ayat 33 sampai 36 itu bukan lagi tugas, bukan lagi kewajiban, saudara. Karena ayat 33 kemudian Yusuf bilang, saudara, baiklah Tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga Tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam 7 tahun kelimpahan memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukan lagi tentang mengartikan mimpi. Nanti ya saudara, ini bukan lagi tentang mengartikan mimpi. Kalau mengartikan mimpi itu menjadi sebuah kewajiban. Yusuf berani tidak mengartikan mimpi, bahaya bisa dibunuh. Itu menjadi sebuah keharusan, karena memang Yusuf dipanggil di hadapan raja untuk mengartikan mimpi. Tapi kalau mulai masuk ayat 33 sampai 36, maka itu bukan bicara tentang kewajiban, itu bicara kebaikan.
Sama-sama bilang sama saya kebaikan. Amin, saudara. Karena ini bukan lagi tentang kewajiban, ini kebaikan. Yang Yusuf dapatkan, dia memiliki hikmat Tuhan, dan hikmat Tuhan itulah yang dia sampaikan. Tidak ada tujuan apa-apa, tidak ada pengharapan apa-apa. Dia hanya menyampaikan dengan kondisi yang akan terjadi seperti ini, baiklah raja melakukan hal-hal yang seperti ini. Ini kebaikan. Masalahnya kebaikan itu, saudaraku, berhadapan yang jadi musuhnya adalah apa? Rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa marah. Yang saya mau bilang bahwa apakah Yusuf waktu itu nggak punya rasa marah? Ada rasa marah. Rasa marah terhadap siapa? Terhadap orang Mesir. Karena orang Mesir selalu bikin susah dia gitu. Dia dibuang jadi budak di Mesir. Dia kerja di Potifar. Dia difitnah sama orang Mesir. Dia masuk di penjara Mesir. Mesir jadi sesuatu yang menjengkelkan. Mesir jadi sesuatu yang apa ya? Nggak bikin kita suka. Nggak bikin Yusuf suka. Tetapi dia singkirkan semuanya itu. Dia singkirkan. Kenapa? Karena dia tahu saat itu dia harus berbuat sesuatu. Apa yang dia harus lakukan? Dia harus berbuat baik. Dan bagaimana kemudian kita melihat selanjutnya? Karena ayat 33 sampai 36. Kalau 33 sampai 36 tidak disampaikan sama Yusuf, kalau 33 sampai 36 tidak disampaikan sama Yusuf, Yusuf tidak akan menjadi orang kedua di Mesir. Kalau hanya sekedar Yusuf melakukan kewajibannya, mengartikan mimpi, saya pikir, menurut saya, karena kemudian saudaraku, yang membuat Fir'aun kagum tuh, yang membuat Fir'aun kagum itu bukan tentang bagaimana Yusuf mengartikan mimpi, tetapi coba saudara baca, saudara, ayatnya 37 dan 38 ya. Sampai 37 sampai 39. Saudara, sama-sama kita baca ayat 37 sampai 39. 1, 2, 3. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawai. Cukup sampai di sini saja. Ternyata ayat 37 sudah menjadi kata kuncinya, menjadi jawabannya. Usul itu. Ngerti ya saudara? Usul. Karena ayatnya yang ke-33 sampai 36 itu yang Yusuf lakukan. Yusuf mengusulkan. Yusuf dikasih pendapat. Kalau keadaannya seperti itu, maka raja harus begini, angkat orang, begini, lakukan ini, lakukan itu. Untuk apa? Supaya tidak habis kita, supaya tidak menderita kita. Ini yang harus dilakukan. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawai. Lalu berkatalah Fir'aun pada para pegawai, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Percayalah, orang yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Amin. Orang yang menabur kebaikan pasti akan menuai kebaikan. Sekali lagi nih saudara, sekali lagi, Yusuf bukan hanya melakukan kewajibannya, tugasnya, tapi ayat yang ke-33 sebetulnya itu nggak diminta, sebetulnya nggak diharapkan, tetapi menurut pendapat Yusuf, dia punya hikmat Tuhan, dan hikmat Tuhan itu dia bagikan. Harusnya dia nggak perlu biarin baik menderita, biarin baik hancur di negeri. Biarin aja Mesir melarat, biarin Mesir kekeringan. Tapi dia nggak mau itu. Dia tahu apa yang dia harus buat. Dia tahu dia harus jadi berkat. Dia tahu dia harus lakukan sesuatu. Mungkin ini hanya sebagai usulan, tapi udah bisa diterima, bisa enggak. Tapi dia usulkan karena menurut pendapatnya
Kalau tidak dilakukan ini, tidak dilakukan ini, maka 7 tahun kelimpahan itu akan menjadi sia-sia, tahun sia-sia. Karena itu akan dimakan sama 7 tahun kelaparan. Saudara, kadang-kala kita bilang begini, lah ada arti berbuat baik. Perbuatan baik itu seperti nguap, jadi uang hilang sama sekali, nggak ada bekas. Enggak. Perbuatan baik kita itu seperti menabur, memang tidak kelihatan selanjutnya karena dia tertutup sama tanah, tapi dia pasti tumbuh dan menghasilkan buah. Ada amin. Dan kita satu saat pasti akan menuai, memetik hasil daripada taburan saya dan saudara. Karena hukum tabur tuai itu kemudian berlaku. Jadi ke depan, saudara, apa yang kita mau lakukan? Mana yang kita mau pilih? Kita bisa berbuat baik, tapi adakah waktu kita tahu kita harus berbuat baik, kita lakukan itu, atau kita tahan perbuatan baik? Ini yang saya temukan dari cerita ini. Yusuf bukan lagi bicara tentang melakukan kewajibannya, tetapi sekarang dia melakukan sesuatu yang lebih daripada sekedar kewajiban. Dia melakukan kebaikan di dalam. Harusnya dia stop cuma sampai di mengartikan mimpi. Ya begitu saja. Jadi ada 7 tahun kelimpahan, tetapi kemudian ada 7 tahun kelaparan. Lalu dia diam. Tapi dia tahu, dia merasa ada hikmat Tuhan yang Tuhan beri. Dan menurut dia juga ini baik. Ya, kalau sampai dilakukan ini, dilakukan itu, kerjain ini, kerjain itu, pasti bisa mengantisipasi. Bisa tetap membuat manusia atau rakyat Mesir, bahkan seluruh penduduk yang ada, bisa tetap hidup, survive, melewati masa sukar, masa kelaparan, 7 tahun kelaparan. Sekali lagi, tantangan berbuat baik itu rasa kecewa. Kita kecewa sama orang, dan kita bilang begini, waktu kita tahu kita harus berbuat sesuatu, kita bilang bagian orang, nyemplung, terus semakin dicemplungin, semakin didorong masuk dalam kesalahan. Kita berdiam pada waktu kita harusnya bicara. Pada waktu kita bicara, kata-kata kita bisa menyelamatkan mereka, kata-kata kita bisa menolong mereka, tapi ternyata kita biarkan. Kenapa? Kita nggak suka sama orang. Orang itu sudah bikin susah kita, sudah bikin rugi. Yusuf itu di Mesir susah. Yusuf itu di Mesir jadi budak. Yusuf itu di Mesir nggak dihargai sama sekali. Yusuf itu di Mesir jadi seperti sampah. Tapi di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah orang memperlakukan Yusuf seperti itu, di tengah-tengah keadaan seperti itu, Yusuf tetap melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Sekali lagi yang saya katakan, perbuatan baik kita satu saat kita akan petik hasilnya, tuai hasilnya. Amin. Dia tidak menguap, hilang tanpa bekas, jadi kayak nggak ada artinya. Dia memang tidak kelihatan selanjutnya. Kenapa? Seperti yang tadi saya katakan, dia kemudian tertutup sama tanah. Benih itu, ya, benih itu kalau masih kelihatan, maka dia punya kemungkinan untuk tidak tumbuh. Biji yang saudara buang, taruh di tanah, kalau dia masih kelihatan, maka dia punya potensi untuk tidak tumbuh, potensi besar untuk dia tidak tumbuh. Tapi kalau biji yang sudah tabur itu
tidak kelihatan lagi, tertutup, tidak kelihatan di pandangan mata lagi, maka dia punya kemungkinan besar untuk tumbuh dan menghasilkan buah. Dan satu saat kita punya kemungkinan besar untuk bisa memetik, bisa menuai hasil. Kita pengen tamburan kita ini, kita pengennya selalu kelihatan matang, selalu kelihatan matang. Sekali lagi itu saudara, kalau kita buang benih, biji, sesuatu gitu ya saudara, tapi kita berharap selalu kelihatan matang, maka biji itu, benih itu punya kemungkinan besar untuk tidak tumbuh. Biarlah benih itu nggak kelihatan. Ada amin saudara. Biarlah perbuatan baik kita itu pada akhirnya nggak kelihatan. Seperti tidak dilihat orang, seperti tidak diperhatikan orang. Karena pada waktu seperti itulah benih itu akan tumbuh subur. Ada amin saudara. Dia punya potensi untuk bertumbuh. Dan satu saat dia pasti menghasilkan sesuatu. Sehingga satu saat kita akan petik hasil dari apa yang kita sudah tabur. Seperti Yusuf. Taburannya Yusuf, taburan apa? Perbuatan baik. Dia tuai hasilnya, kebaikan yang dia dapatkan. Ada amin saudara. Dia diangkat jadi orang kedua di Mesir. Fir'aun kasih apa? Cap meterai, kasih kuda khusus, kuda kedua saudara, kereta kuda kedua. Fir'aun bilang begini, semua yang orang Mesir lakukan harus atas pengetahuan kamu. Hebat banget. Percayalah, perbuatan baik kita itu gak pernah sia-sia, saudara. Amin. Perbuatan baik untuk apapun juga, ya. Apakah di dalam pelayanan, apakah di dalam pertemanan, apakah di tengah-tengah keluarga, perbuatan baik selalu menghasilkan sesuatu. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua kita lihat ayat 46 saja kita baca. Ayat 46. Sama-sama kita baca ayat 46. 1, 2, 3. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. 30 tahun di ayat 40. Tahu saudara, pada waktu Yusuf dijual, Alkitab pernah bilang dia berumur 17 tahun. Jadi ada kurun waktu kurang lebih berapa berarti? 13 tahun. Waktunya yang lama ya saudara. Lama. Kalau 13 tahun ke depan, waduh lama. Kalau saudara umur 40 tahun, maka kalau 13 tahun ke depan, umur saudara sudah 53 tahun. Kenapa ayat ini muncul? Ini ayat ini penting untuk kita perhatikan. Kenapa ayat ini harus menjelaskan pada waktu kapan Yusuf ketemu sama Fir'aun dan diangkat jadi orang keduanya Mesir. Ayat ini harus ditampilkan walaupun singkat. Umur Yusuf pada waktu itu 30 tahun. Karena kemudian sebelum ayat itu ada ayat penjelasan mengatakan pada waktu Yusuf dijual kurang lebih usianya 17 tahun. Jadi ada 13 tahun Yusuf hidup di dalam penderitaan. Tapi yang saya mau bilang begini, 13 tahun Yusuf ada dalam penderitaan tidak membuat hidupnya rusak, hatinya rusak, pikirannya rusak, kesetiaannya rusak. 13 tahun Yusuf dalam penderitaan, tetap Yusuf setia kepada Tuhan. Ada amin. 13 tahun Yusuf dalam penderitaan tidak membuat otaknya rusak dan selalu berpikirannya jadi pikiran jahat.
Nah kalau kita baru menderita, baru susah 1 tahun, doa kita gak dijawab 1, 2 tahun, 3 tahun, aduh, rasanya sudah sengsara banget gitu. Kita mulai berpikir udah gak ke gereja lagi, kita mulai berpikir gak mau melayani lagi, kita mulai berpikir yang macam-macam, yang jahat-jahat. Kita mulai berpikir jalan pintas, kita mulai berpikir ngejahatin orang. 13 tahun Yusuf dalam penderitaan. Tapi dalam 13 tahun itu kasih setianya Yusuf kepada Tuhan tidak pernah berubah. Ketika pun dia ada dalam penderitaan, dari penderitaan yang satu pada penderitaan yang lain, dia tolong orang, juru minuman, ya, juru minuman. Kalau juru roti sih akhirnya diganti. Oke lah, walaupun dia juga mengartikan mimpinya juru roti. Tapi juru minuman setelah bertahun-tahun dia lupakan apa yang menjadi kebaikan Yusuf. Hebat. Ini pelajaran buat kita. Berapa lama kita sudah masuk dalam kesusahan? Berapa lama kita masuk dalam pencobaan hidup? Berapa lama kita ada dalam padang gurun? Berapa lama? Yusuf ada dalam keadaan, dalam situasi padang gurun 13 tahun. Tapi 13 tahun itu saudara Yusuf jalani dengan tetap taat, setia kepada Allah. Gampang. Khotbahnya gampang. Pada waktu kita harus masuk di dalam situasi yang seperti itu, dari kesusahan kepada kesusahan, belum selesai kesusahan yang kedua, sudah datang yang ketiga. Yang satu belum selesai, sudah datang yang keempat. Yang satu baru selesai, sudah datang masalah yang ketujuh. Baru satu selesai, tapi sudah ada 6 masalah baru, 7 masalah baru. Kekristenan harus berbicara tentang pengalaman pelajaran seperti ini. Kekristenan tidak bisa bicara tentang kemuliaan, berkat saja. Tetapi kekristenan juga, saya dan saudara harus mendengar tentang bagaimana kehidupan seseorang ini kadang-kala harus masuk dalam sekolah padang gurun. Tetapi percayalah, di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang besar buat saya dan saudara. Tapi kan susah terima. Tapi kan susah terima. Yusuf juga nggak ngerti kapan ini berakhir. Yusuf juga nggak ngerti kapan ini selesai masalah ini. Pada waktu Yusuf diambil ketemu raja, ada pengharapan, ada pengharapan. Tapi saudara, seringkali kan gini, hal yang paling menyakitkan dalam hidup kita adalah ketika kita berharap. Makanya ada banyak orang tak mau berharap lagi. Kenapa? Karena semakin kita berharap, semakin kecewa itu semakin besar. Yusuf sudah berharap juru minuman akan tolong dia. Artikan dilupai. Tolong kita pagi hari. Dan setiap kita, lebih saudara yang mungkin hari-hari ini sedang ada di dalam lembah kekelaman. Daud lebih lama lagi loh saudara. Ya, lebih lama lagi. Daud itu diangkat pada usia 40 tahun jadi raja. Dan dia diurapi Tuhan itu diurapi kurang lebih 16-17 tahun. Kalau 17 tahun, 40 tahun, 23 tahun. 23 tahun lebih lama lagi. Darah. Tapi percayalah yang saya katakan bahwa di balik semuanya itu ada tanah Kanaan yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara.
Bangsa Israel melewati padang gurun 40 tahun. Tapi setelah 40 tahun ada tanah Kanaan, tanah yang limpah dengan susu dan madu. Ada amin. Selalu rumusnya begitu. Selalu rumusnya begitu. Cara berpikir kita sudah dirusak sama kekuatan jahat. Kekuatan jahat berusaha merusak cara berpikir kita. Artinya begini, kalau kita ada dalam kesusahan, maka iblis akan bilang begini, iblis akan berbisik sama kita begini. Oh, nanti ke depannya kamu tambah hancur. Nih, ini udah mulai gelap ya. Mobil udah mulai dijual, motor mulai dijual, tanah yang di sana mulai dijual, ini juga mulai dijual. Dan ke depan semuanya dijual. Iya kan? Pikiran kita nih saudaraku akan disusupi dengan cara berpikiran seperti itu. Tambah mentong, tambah habis. Itulah sebabnya saya mau bilang, lawan itu dalam nama Yesus. Amin saudara. Amin. Kalau pikiran-pikiran jahat yang seperti itu, pikiran-pikiran yang melemahkan seperti itu datang kepada kita, buang itu dalam nama Yesus. Ini serius, saudara. Jangan dibiarkan, jangan iya motor wis lah, mobil ya tinggal siji. Bila maningan to spend it down. Rumah apa semua ya perhiasan udah dijual. Ini aduh tambah habis. Aduh. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Kalau saudara belajar mengerti tentang rencana Tuhan, rencana Tuhan itu pasti selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Susah memang dipahami, karena memang hal yang seperti ini perlu dipahami dengan iman, bukan dengan logika. Makanya kita harus bertumbuh iman kita. Supaya apa? Supaya kita mampu bisa berpikir yang tetap positif di tengah-tengah situasi yang semuanya hancur, semuanya rusak, semuanya hilang, semuanya gelap. Tapi kita masih bisa bilang begini, pasti Tuhan tolong saya. Kapan orang itu bisa bilang seperti itu? Pada waktu imannya tetap terpelihara. Itulah sebab kenapa saudara harus ikut doa pagi, baca firman, supaya imanmu bertumbuh. Ada amin saudara. Supaya engkau belajar mengerti siapa Tuhanmu yang sesungguhnya. Karena kalau kita nggak ngerti Tuhan, maka waktu Tuhan izinkan semuanya terjadi, kita menjadi orang yang kecewa. Kita akan menjadi orang yang putus harap. Kita menjadi orang yang marah sama Tuhan. Kenapa? Karena kita bilang kita udah tambah setia. Lagi corona kayak gini juga orang lain gak berani ibadah, saya ibadah. Tapi kenapa Tuhan gak istimewain saya? Belajar mengerti Tuhanmu, belajar tahu Tuhanmu siapa. Tuhan saya dan saudara itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang setiap perkataannya itu pasti dia genapi dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita nggak ngerti, Pak, hancur. Kita akan gampang bergeser. Ini serius, saudara. Ya. Ini sangat serius sekali buat kita. Supaya ke depan ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, kita akan tetap berdiri kuat di dalam Tuhan. Kita tetap dengan kepala yang tegak, dada yang membusuk. Kita tetap bisa menjalani hidup ini karena kita tahu ada Tuhan yang bela saya dan saudara. Amin. Amin. Seperti Daud bilang, pada waktu dia ada di lembah kekelaman, sudah. Pada waktu dia ada di lembah kekelaman, dia bilang begitu. Enggak, aku enggak takut. Karena ada Tuhan gembalaku yang baik. Tongkat dan gada itulah yang menghibur aku. Kenapa? Karena dia tahu Tuhannya itu siapa.
Dia nggak jadi kecut hati pada waktu semuanya gelap. Dia nggak jadi kecut hati pada waktu apa? Di lembah kekelaman itu sudah tahu pemandangannya itu pemandangan bangkai. Banyak bangkai di situ. Banyak mati, ada orang mati, ada ini mati, binatang mati. Semuanya pemandangannya itu pemandangan kematian. Pemandangannya itu pemandangan bukan ada sesuatu yang hidup. Tapi dia nggak mau terpengaruh, dia tetap jaga hati. Kenapa dia bisa lakukan itu? Dia kenal Tuhannya seperti apa. Kenal baik-baik Tuhanmu seperti apa. Maka apapun yang terjadi, engkau tidak akan pernah takut menghadapi semuanya. Engkau akan tetap berjalan dengan bukan sombong, tapi dengan sebuah kepastian ada Yesus yang pelihara kita. Amin.